Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ulangan pasal 3 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal. Sebuah milik untuk diambil, sebuah janji untuk ditepati, sebuah hukuman yang harus ditanggung. Sebuah milik untuk diambil, dipandu oleh kehendak Tuhan dan dikuatkan oleh janji-janjinya. Umat Israel meraih kemenangan demi kemenangan. Jika bukan karena ketidakpercayaan mereka, generasi yang terdahulu sudah dapat meraih kemenangan-kemenangan ini di Kanaan 40 tahun silam. Tembok-tembok dan gerbang-gerbang yang tinggi tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Dia hanya dibatasi oleh ketidakpercayaan kita. Sebuah janji untuk ditepati. Suku-suku yang akan ditempatkan di sebelah timur Yordan telah berjanji untuk menyeberangi sungai itu dan membantu untuk menaklukkan Kanaan. Setelah menduduki daerah mereka sendiri, suku Ruben dan Gad bisa saja berdiam di sana dan menghindari banyak bahaya. Tetapi mereka menepati kata-kata mereka. Tuhan mendengar janji-janji kita dan menanggapinya dengan serius. Sebuah hukuman yang harus ditanggung. Oleh karena keangkuhannya di Kades, Musa tidak diperkenankan masuk ke Kanaan. Meskipun ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk berbelas kasihan kepadanya. Ia memang melihat negeri itu dan memberi bangsanya seorang pemimpin untuk membawa mereka ke sana. Ia juga mengunjungi negeri itu berabad-abad kemudian ketika Yesus berubah rupa. Beberapa kekecewaan di dalam hidup akan mendapat kompensasinya ketika kemuliaan itu datang. Bersabarlah. Sebelum mengulangi hukum Taurat kepada bangsa Israel, Musa mengingatkan mereka pada hubungan suci mereka dengan Tuhan dan pada hak istimewa mereka sebagai umat pilihannya. Bangsa manakah yang telah mendengar suara Tuhan, melihat kekuasaan dan kemuliaannya, serta menerima firman-Nya sebagai hikmat dan hidup mereka? Apabila kita tidak menghargai berkat-berkat yang kita terima, kita berada dalam bahaya untuk tidak mematuhi Tuhan. Berdasarkan hak-hak istimewa ini, Musa memperingatkan umat Israel untuk memperhatikan agar mereka tidak lupa pada apa yang telah dilakukan Tuhan bagi mereka. Bagaimana Tuhan telah datang kepada mereka, apa yang telah Tuhan katakan kepada mereka, dan apa yang Tuhan harapkan dari mereka sebagai konsekuensi perjanjiannya. Kepada siapa banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Musa juga memperingatkan mereka bahwa ketidaktaatan akan membawa hukuman. Tuhan mengampuni umatnya jika mereka bertobat. Tetapi bacalah Ibrani pasal 12 ayat 25-29 sebelum membuat rencana untuk tidak menaati Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penyayang, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya untuk sukses berbuat dosa. Umat Tuhan mempunyai 3 tanggung jawab terkait dengan perintah-perintahnya: mendengarkan, mempelajari, dan melakukan. Ketika membaca firman Tuhan, kita harus mendengar suara Tuhan saat Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi. Kita harus mengizinkan Roh Kudus mengajari kita kebenaran Tuhan dan kemudian memampukan kita untuk menaatinya. Berkat datang ketika firman itu dilakukan, bukan hanya dipelajari. Sebagian besar kitab ini berisi penjelasan dan penerapan dari perintah-perintah yang diulangi Musa. Hukum Tuhan itu jelas dan sederhana. Hukum manusia itu rumit. Ketika kita hidup dalam kasih, kita memenuhi hukum Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Waspadalah agar ketaatan terhadap hukum Tuhan tidak hanya tampak di luar saja. Kita harus memiliki rasa takut yang sesungguhnya kepada Tuhan di dalam hati kita dan juga kasih kepadanya. Mendengar dan takut bukanlah perintah-perintah yang bertentangan. Sesungguhnya keduanya sejalan.